Santriwati ini diserang temannya yang kerasukan arwah Herlina yang sangat dendam kepadanya. Ya, kejadian begitu mencekam saat Siti yang kerasukan benar-benar dikuasai oleh arwah Herlina yang ingin membalaskan dendamnya kepada Obi. Namun beruntung Ustadz Gani keluar dari rumah dan berusaha untuk melepaskan tangan Siti dari leher Obi. Siti mendorong tubuh Ustadz Gani sampai terguling menuruni tangga. Siti yang masih kerasukan pun berusaha untuk menyerang sang Ustadz. Pria itu menggenggam kepala Siti sembari membacakan ayat ruqyah. Iblis dalam tubuh Siti berkata jika mereka semua adalah orang munafik yang gemar berlaku kemungkaran. Ustadz Gani bertanya siapa yang merasuki tubuh Siti. Umi Indri memberikan air putih kepada Ustadz Gani dan menahan tubuh Siti yang masih memberontak hebat. Ustadz Gani membacakan doa di atas air putih, sementara Siti tak berhenti tertawa ngeri. Seketika itu Siti berhasil tersadar. Begitupun Obi yang terbangun dari pingsannya. Mereka pun bergegas kembali ke kamar, namun Obi tak bisa tidur karena teringat dengan wajah Herlina saat Siti kerasukan setan. Dila berusaha untuk menenangkan Obi dan berkata jika Siti sudah didoakan oleh Ustadz Gani. Obi tak bisa berhenti memikirkan Herlina yang muncul di wajah Siti. Ia yakin betul jika yang merasuki Siti malam itu adalah Sukma Herlina. Pagi harinya terlihat Dila baru selesai kajian bersama Siti dan Ranum. Dila menceritakan kondisi Obi yang takut pada Herlina hingga tak bisa tidur semalaman. Umi Indri menghampiri Dila untuk menanyakan kabar Siti. Gadis itu sudah membaik setelah didoakan oleh Ustadz Gani saat kerasukan tadi malam. Ikut mendengar kabar itu, mereka bertiga pergi ke kamar untuk menemani Obi yang sendirian. Begitu melihat Siti, Obi langsung berteriak ketakutan. Di mata Obi, sosok Siti masih berwajah menyeramkan seperti Herlina. Mendengar teriakan Obi, Umi Indri berlari menghampiri. Obi berteriak jika itu bukan Siti, melainkan Herlina. Umi Indri mengajak Obi untuk membaca istighfar berulang kali, agar tersadar dari pandangan gaib. Ia berusaha menjelaskan jika yang berdiri di depan pintu kamar adalah Ranum. Siti dan Dila berusaha untuk mengurangi rasa takut di pikiran Obi. Akhirnya Umi Indri mengajak mereka untuk sholat di sana. Malam harinya terlihat, Ranum mengaji sendirian di masjid untuk mendoakan orang tuanya. Tak berselang lama, Herlina datang dengan kaki yang pincang dan duduk tepat di depan Ranum. Ia hendak mengaji bersama Ranum dan membaca Al-Quran dengan sangat baik. Ranum sampai heran mendengar lantunan bacaan Al-Quran Herlina yang sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ranum hanya bisa melongo melihat perubahan drastis dari sikap Herlina yang kian hari semakin mengerikan. Di malam yang semakin larut, Herlina masih belum tidur dan memperhatikan teman sekamarnya. Hingga pagi harinya terlihat, Siti bertanya pada Ranum dengan siapa mengaji tadi malam. Ranum berkata jika ia bersama dengan Herlina. Siti tercengang mendengar hal tersebut. Ia tahu jika Herlina itu tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka pun jadi takut untuk berdiri tepat di barisan Herlina. Sepulang sholat subuh berjamaah terlihat, Siti mulai menyadari ada yang aneh dengan Herlina. Dan tak lama terlihat, Herlina berjalan pincang mendekati mereka berdua dan mengucap salam. Hingga terlihat siang harinya, Ranum kembali ke kamar namun mereka melihat Herlina duduk di atas ranjang dengan mengenakan mukena. Herlina duduk di atas ranjang. Herlina mengayunkan kepala kian kemari tanpa henti. Dan malam harinya terlihat Ranum menemani Obi untuk patroli. Obi meminta Ranum untuk menemaninya sholat isya di masjid. Ranum melihat sosok Herlina yang entah mau pergi kemana. Ia mengikuti kemana